Lu kagak usah nunjuk dosa, ya? Utang perabot jangan lupa bayar. Dalamnya jangan lupa dibayar juga ya, Dek. Kamu naik mobil sama laki-laki itu ya? Mas, Ayo, mengaku tidak? Perempuan makanan saya. Perabot, perabot. Dalam sejarah asmara paling sulit mengukur dalamnya cinta, yang sengsara, yang bahagia, patah tumbuh berganti sepanjang masa. Kangen rindu adanya di hari Sabtu, malam Minggu, malam yang ditunggu-tunggu, yang jejakan, yang bujangan, apalagi yang sedang dilanda cinta. Masa sih langsung masih itu sih? Dek, ada Bu Hamin? Iya, Min. Kita ada. Ada. Mas? Mas? Ini ada Bu Hamin. Istri itu lo pelete. Tahu nggak gebel? Emangnya kenapa, toh, Bet? Loh, ya, ada urusan yang mau pergi, Bet. Nah, aku hari Minggu, Bet. Istirahat. Kamu tunggu rumah saja, Min. Kenapa gak sama-sama liburan? Kan ini hari Minggu. Liburan. Tidak, Mit. Aku capek. Aku pusing. Ini ya, tak jelasin, Mit. Realita. Hari Minggu itu, Mit, lebih pusing dari hari-hari yang lain, Mit. Pusingnya kenapa? Satu, ya, tidak ada uang. Sudah pasti. Dua, Mit, kalaupun aku keluar, malah banyak pengeluaran, Mit. Bayangin. Nah, kalau aku bulan rumah, malah banyak yang nagih hutang. Halah, Win, itu sih, kamu yang sih, Win.
Nah, Min, itu sih salahmu juga. Kan aku sudah pernah bilang keadaan Min. Untuk berubah cara berpikir. Coba kamu tuh dari awal ya berpikirin. Berpikir secara dialektis. Min. Dialektis. Kayak pintar aja. Siapa mengira? Aku itu kesini karena gaji tidak cukup begitu kah? Kenapa? Ya tidak lah. Aku juga bekerja. Aku tuh banding tulang tiap hari, Senin sampai Sabtu, pagi sampai malam, banding tulang buat istri. Makanya hari Minggu aku di rumah ini capek istirahat. Lagian ya, memang aku harus korupsi, harus curang begitu kah? Siapa yang mengajarkan korupsi? Siapa nih? Aku itu mengajar kamu untuk berpikir dialektis. Nih, kasih tahu ya. Kalau kamu berpikir demikian nih ya, kamu itu akan merasa nih, kalau untuk merubah suatu keadaan itu tidak salah atau benar, tapi itu suatu keharusan nih kak. Jangan bilang, aku tadi kesini ada perlu. Aku tuh bisa lihat dari kolom ada tidak? Raket. Ya, raket. Tidak ada itu. Mana? Tak jual tuh, tak jual. Tak ada. Iya, ini. Izin. Kamu tahu kan? Di bangku inilah aku mengajar raket ke saya. Sekarang sudah tidak ada, Min. Nah, semua yang kamu jual ini, ya gimana nanti yang kasih saya itu juga baju sama sarung yang pakai ini, itu kamu jual juga. Kamu pakai apa kamu? Kamu pakai apa di rumah? Kalau menurutku ya, kamu itu jangan terus diam saja. Namanya kamu perlu perintah dari Tuhan dulu. Ya kak, ngomong mudah, aku menjalaninya susah. Aku itu tidak tahu harus ngapain. Mentok nih, pusing makanya. Bentar. Iya. Kalau kamu belum tahu apa yang mesti kamu lakukan, kenapa gak istrimu saja yang melakukannya? Dia punya hal yang sama dengan Min. Jangan lah. Masa istriku yang kerja? Itu perempuan istriku. Nah kalau semisal aku suruh dia untuk bekerja, dia capek, kasihan. Aku ya tidak tega lah. Masa seperti itu kasih suami? Ya sudah, terserah kamu. Udah kesini gak punya apa-apa, nggak disuguhin apa-apa. Cuma itu kayak gini. Level. Aku biasanya minum apa coba? Jus lidah buaya. Sudah, nggak punya raket kamu. Kamu di tempat yang kerja. Kamu bilang sana. Iya. Pintunya ditutup. Kamu enak, nyawa. Aku. Kemarin harganya
bisa tuh. Buset, gimana ceritanya ini? Duit perangkat belum dibayar-bayar ini. Hah? Belum, Mas. Ya mau bagaimana, Mas? Aku tidak punya uang, Mas. Beneran. Mulut enak bener asal bilang aja. Gue dari lusa kemarin bolak balik kagak ada duit mulu. Molor mulu lu mah. Molor tau molor. Maaf, Mas. Lagian ya. Kan baru 2 kali
Itu kan tidak wajar, Bro. Sudah menjadi kewajiban suamimu loh. Nah, yang harus mewajibkan hal-hal seperti itu tuh ya siapa, Mas Minta? Siapa? Gimana sih? Kok nggak ngerti? Tapi Itu kan, ngeri. loh, Itu kan korupsi, so. ya lu pocong dah. Kalau ngomong itu saya enak. Tidak, suami saya itu nggak mungkin. Tapi mau saya nek korupsi itu seperti ini. Misalnya ada kondektur tutup kereta api tidak memberikan karcis kepada penumpang padahal sudah dibayar lunas. Nah, itu baru korupsi. Nah, suami saya loh ya, bukan kondektur, tapi nek korupsi, ya bobo welap. Bisa pak? Yaitu, ya masa kejahatan seperti itu bisa aku lakukan. Ya, aku tidak bisa, so. Jangan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, di zaman sekarang ini, siapa yang mengatakan kalau orang-orang yang jujur itu akan makmur? Lah, nyatanya ada mas, sampean gitu ya Allah. Masih jujur kayak gini toh? Ayo masih apa? Kiri, Mangga Supra, istri dan dibelikan perhiasan dari atas kepala sampai kaki, polosan dan pasang helai. Perhiasan. Ya kalau itu nggak benar. Pintar sampean. Tapi sudah langsung. Yang perkara bilang itu. Nah, kalau kamu memang ada bicara sama istri, ya kamu bicara aja sama istriku. Ngapain sama aku? Jadi, kapan Mbak Mininya pulang? Nanti siap, Sum. Nanti siang itu kapan? Zuhur jam 11. Jangan sampai ya, jadi zuhur jam 2. Capek saya nunggunya. Iya, Sum. Enggak kok. Jadi mestinya jangan jam 2. Aduh ya. Iya,
juga menonton Mang Haji. Ada lagi nonton tuh bocah. Itu bocah di sebelah sopir, Min. Sebelah sopir. Tidak mungkin dah Mang Haji. Kagak mungkin bagaimana? Tidak mungkin. Lah, biar nanti kesini Mang Haji mau pinjam raket. Itu bocah di mana tadi? Iya, Apa? Orang kayak itu. Di luar tuh bocah. waktu ya Mang Haji, waktu istri saya ini pergi, si Apik datang Mang Haji. Tapi kagak lama terus itu bocah pergi juga. Iya. Sudah. Ya Mang Haji, istri saya pergi. Tidak lama Mang Haji, kami juga pergi Mang Haji. Ye. Hai ngerti Min. Tuh bocah biar tadi Min. Si Hamid itu biar tadi kita. Lu ngerti kan? Tuh bocah dengan bocah yang ngocokin orang yang percaya agama. Ye kan yang ngerti. Tuh bocah paham isma inilah. Isma Allah lah. Isma itulah. Tapi Min, bagi ayah Min, orang yang kagak percaya agama, orang buta, becat akhlak, becat iman pastinya, becat. Ini yang dijual, lu ngerti kagak? Mang Haji, Mang Haji ini tenang dulu, jangan marah-marah gitu lah Mang Haji. Marah-marah Min, tuh saja daripada ayah Min. Mang Haji tenang dulu, saya ambil minum Mang Haji. Iya, dulu bro. Kayak ayah Min. Dulu. Buru Min, capek udah Min. Ya maaf Mang Haji. Mang Haji, Mang Haji ini ya jangan terburu-buru menuduh Mang Haji, itu tidak baik. Atau dulu nanti. Min, siapa yang terkesan-kesan kali? Ye, siapa? Ayah di mari, sebab ayah lihat Min. Itu bini lu berdosa. Tapi, ye, orangin aja dah. Lu Islam, Islam kan? Ya Islam Mang Haji. Kalau lu Islam, lu ngerti kan apa yang namanya Cina, Min? Ngerti lo namanya Cina gimana? Ye, Mang Haji, Mang Haji ini kalau ngomong jangan sembarangan Mang Haji. Jangan dibawa sakit ke sana Mang Haji. Mang Haji itu mulai sakit. Mang Haji itu mulai sakit dengan apa yang Mang Haji omongkan. kita. Ayah datang di mari kagak mau bikin lu sakit, Min. Kagak sama sekali. Ayah cuma ngasih tahu, bini lu untuk Cina. Lu ngerti Cina kagak? Ingat, Min. Enyak lu kencing. Jangan kate kami gini-gini. Pegangan tangan lu kagak boleh, Min. Lu ingat kagak? Mang Haji, nah kalau itu memang benar, ya lantas. Saya harus bagaimana Mang Haji? Saya harus bagaimana? Lagi bukan? Lagi bukan? Ya lagi Mang Haji. Allah
Assalamualaikum. Mas? Waalaikumsalam. Belum makan ya, Mas? Ini bawa kaki goreng. Tak ayah kamu tadi, Mas. Oh iya, tadi saya sempat ketemu sama Pak penjual sayur. Dia bilang pas marah. Saya bilang salahnya juga, sebab seorang suami tidak mesti tahu urusan dapur. Tapi sekarang sudah beres, sudah saya bayar barusan. Dapat uang banyak ya Dek, hari ini. 300.000, Mas. Lumayan atuh buat belanja beberapa hari. 300.000. Dapat uang dari mana? Uang sebanyak itu. Loh aku kerja 4 hari baru bisa dapat. Lah kamu, uang beberapa jam saja bisa dapat. Mini pinjam, Mas. Pinjam. Pinjam siapa? Pinjam Nyonya Kusma, kenalan lama. Nyonya Kusma. Nyonya Kusma. Oh iya, Nyonya Kusma. Ah, dia orangnya banyak ya. Aku pengen deh kamu sama dia. Lain kali kita bertamu di rumahnya ya, Mas. Tapi mengapa mie itu gak dimakan? Nanti dingin loh. Ya biarkan saja dingin. Aku tidak mengharap kok. Kamu bawa goreng. Aku cuma mengharap kamu lupa cerita yang jujur. Cerita yang jujur. Ya iyalah. Cerita yang jujur. Tidak berputar-putar. Apa maksudmu, Mas? Dari mana kamu tahu? Dari Nyonya Kusman. Habis dari mana lagi? Karena sudah dong. Mengaku saja. Tidak usah tak. Tidak usah nama-namain dosa. Dosa. Kamu seperti angin saja, Mas. Justru kamu yang berdosa. Lantaran kamu tidak jujur. Apa maksudmu, Mas? Kenapa tiba-tiba saja kamu seolah-olah mencurigai? Aku tidak mencurigai kok. Aku punya saksi. Kau tahu lagi siapa? Kau tahu dia. Dia saksinya. Ayolah, mengaku. Apa, Mas? Apa yang mesti diakui? Tidak mau mengaku kamu. Ya apa, Mas? Apa yang mesti diakui itu? Kamu tidak mau mengaku bahwa kamu saat itu naik mobil bersama dengan laki-laki dari Hamid itu. Ah! Kamu tidak mau mengaku bahwa kamu dicium bersama laki-laki itu. Ah! Oh. Sekarang kamu mengaku. Dan kamu kira kamu bisa
penyebab semua ini? Kamu saya tanya. Ya, ya Min. Aku kan setan boleh. Sebut Tuhan juga boleh Min. Tapi aku datang ke sini bukan suatu kebetulan. Aku mau membereskan kita. Gimana? Nah, ayo, terangkan. Tadi Min, aku didatangi Haji Salim. Dia berkata padaku kalau dia menemuimu dan mengatakan apa yang dia dapat tentang istrimu Min. Aku tahu siapa dia Min. Orang serumah kamu pasti kenal sultannya. Ya bukan kasar. Ya bukan kasar. Yang jelas sekali. Dan apa yang dia lihat membuktikan bahwa kaulah pengasal. Nanti dulu Min. Kamu dari tadi masih saja bicara dengan nafsu menuduh. Tenangkan dulu Min. Tenangkan dulu. Duduk dulu Min. Duduk dulu Min. Sekarang aku tanya padamu. Kamu tadi hendak menyiksa istrimu karena apa? Hah? Apa karena menganggap istrimu itu berdosa? Apa karena menurut perintah Tuhan? Kalau orang berdosa itu mesti dihukum. Bukan Min, bukan. Kamu itu hendak menyiksa istrimu itu karena kamu gelap mata. Kenapa kamu gelap mata? Karena kamu itu pesimis bintang. Kenapa kamu pesimis? Karena selama ini hidupmu itu serba kekurangan. Hidupmu itu serba susah minta. Sudah cukup Min. Cukup. Kau tahu apa yang ada dalam hati sekarang? Hah? Kau tahu? Aku ingin membunuhmu Min. Sebab kau itu sudah menghina diriku. Dari suka bangka itu rupanya sudah bersarang di kepalamu ya Min ya. Orang itu gampang minta. Sama gampangnya seperti menghasut. Berdosa kepada orang lain. Yang hendak menolong rumah tangganya agar tidak jadi sumber pesimisme. Menolong? Iyalah. Menolongkan kamu. Nah kamu kira aku merasa tertolong dengan tindakan itu? Namun istri itu apa? Hah? Bisa diperjualbelikan kayak gitu? Siapa yang memperdagangkan istri orang? Siapa Min? Kamu kira istri minta apa yang dijualbelikan? Benda mati? Kamu itu udah mati. Tidak punya daya. Sehingga setelah itu bangga itu dapat menentukan begitu saja. Tak usah membahas soal hal itu. Aku percaya sama dia. Aku lebih percaya di sana dibandingkan percaya sama kamu. Ya, aku juga tak minta percaya darimu Min. Aku cuma minta pengertian darimu. Istrimu itu Min melakukan perbuatan ini agar dia itu bisa keluar dari kekurangan Min. Yang keluar ini itu kebaikan kamu berdua. Kebaikan. Kebaikan. Dengan cara itu. Cara bagaimana Minta? Ya aku tidak bisa terima Min. Oke. Ya sudah kalau kamu tidak terima nasihatku ya sudah. Tapi dengan begini aku jadi tahu kamu itu berbeda dengan istrimu. Kamu itu udah mati. Dan terhadap benda yang mati, aku tidak bisa bicara lagi. Aku pergi pusing istrimu.
berat. Hukum ini, Mas. Hukumlah ini sesudah hatimu. Tidak. Bukan kamu. Kamu tak aku. Aku yang bersalah. Aku yang bersalah karena aku tidak mampu untuk memberikan kekuatan yang sempurna untuk istriku sendiri. Maka tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu tega melakukan hal seperti itu ini. Tak terpikirkan oleh bahwa kamu telah menyakiti aku. Aku paham. Aku paham. Kamu mau mencerahkan hal yang sama bukan? Maka datang. Kamu telah hina diriku. Kamu hina diriku dengan adanya orang itu. Nah, sebagai manusia, apa kita mengaku serasa malu tak terang-terang terhina. Aku tidak bisa. Aku benar-benar jatuh. Aku jatuh. Aku sakit dengan apa yang kau lakukan. Aku benar-benar tidak kuat dengan apa yang telah kau lakukan. Tidak usah kau katakan. Untuk itu, karena aku sudah mungkin. Aku harus kamu sendiri. Ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa?
Pak cinta padamu, Mas. Aku tahu, aku tahu. Aku tahu. Kamu mencintai. Kesama. Mencintaimu. Tataran gaji itu tak cukup. Waalaikumsalam. Habis iris berapa? Bisa masak, Kang? Masak. Murah. Iya, tarik sini. Yang kita Berapa yang belum dibayar? 50.000 lagi, bukan? belum juga dibuain, udah tahu aja. Sudah hafal, Mak? Entar main dulu kali aja 100. Sampai ini. Yang ini bininya siapa? Ini adanya Selamat Bubut ini. Bininya Mas siapa nih? Sunita. Cinta. Tadi pagi gua kemarin nih. Lama banget. Gua tungguin sampai siang nih. Molor tadi. Ya 50.000 bener. Berapa aja nih? Saya bayar semuanya ya, Mak. Iya. Tapi saya ambil ember lagi satu. Udah satu dua nih. Ini ada banyak ini nih. Ada banyak kok. Itu apa aja juga ada. Coba semua. Diskon lagi diskon. Yang ini buat ini diskon. Ya usah, Mak. Ember aja satu. Yaudah dah. Ya pilih dulu ya. Nah, kertas nih. Ribet. Tahu ada taruhnya. Udah, pakai taruh nih. Bentar, Neng. Neng. Bentar. Susah ini. Udah, Neng. Ya, ini. Hitung dulu, Mak. Udah, takkan bener nih duit. 1, 2, 3. Ini kagak tanya. Tanya ini. Harganya berapa ya? Berapa, Mak? 11 kan? Putar lagi ya. Ya, ya, kalau gitu balik lagi ya, Neng. Satu nuhun. Ya, sama-sama. Buset, ya, bener. Ya kenapa ini? Malah jualan. Tadi ditawarin kagak pada mau. Liatin apa sih ini? Itu bintang. Dapat berapa ya? Cari yang molor mulu. 50, 60, 70, 100. Banyak dah. Berapa ini? 50. Iya, boleh ini. Sholat dulu tiap hari. Ya. Kagak. Mas jualan. Tadi kagak dibeliin. Ya, banyak ini. Enggak, kagak dijual. Ini buat rambut doang, buat pajangan. Ya, enggak dibeli ah. Dapat duit banyak dia. 150 buat ini. Dah, tahu aja. Baru juga mau ngomong. Soalnya di rumah ada nasi sama ikan nasi. Mandi. Mandi siap-siap nyanyi kayak gini. Pintunya mana lagi?
Seribu saja. Tadinya 400.000, diskon 50%. Jadi 200.000 saja. Ayo lah. Ambil dong. Dasum, aku tidak punya uang. Lah kalau masalah uang ini, aku udah bilang ke suamimu mau dibayar 9 bulan, 7 bulan, 3 bulan, mau nyicil pun nggak apa-apa. Kami harus Ini apa? Hush. Rocos saja. Ini apa? Jadi ini tuh, jadi punya aku. kamu cukup hemat pengeluaran, Sum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari atas sampai bawah nggak punya dias kalau masih mau menghemat. Apanya lagi yang mau dihemat kamu ini? Asal kamu tahu nih, di zaman sekarang ini kita itu perlu pintar satu. Tanya om apa? Apa? Pintar kayak suaminya. Kita itu harus pandai bersandiwara. Satu, hutang ya tinggal hutang, kekurangan ya tinggal kekurangan. Yang penting itu satu. Apa, Sum? Jajan kita ini harus dihias. Ya Allah,
dengan omongan orang lain. Kau tahu kan? Aku di sini tidak terikat pada kamu juga. Apa, Din? Untuk apa kamu sini, Din? Apa? Pak tua ini bilang, aku mesti mengatakan apa yang terjadi tadi. Dan aku pun menjawab baik. Bagaimana sekarang Bapak? Dek, coba teruskan. Dek, udahlah Dek. Kagak usah pelintir-pelintir nih. Capek Dek. Kita, mana bini lu? Itu orang biasa nih. Perlu mati. Tidak perlu. Sudah, kasih duit cukup. Sudah, tak perlu. Sampai kagak perlu. Memang apa perlunya? Di dunia ini tidak ada apa-apa. Tapi goblok seperti kalian ini punya ribut aja. Dek, jelasin Dek. Itu tadi kamera bini Sumita, itu kamera bini Sumita kan? Wah, apa kau bilang? Istri orang lain. Apa itu istri? Dan apa itu orang lain? Dek, aku yang tahu ada perempuan bakalan saya. Dek, jelasin Dek. Itu hotel tadi, itu ngapain aja di hotel? Apa yang aku lakukan? Tentu saja dia bikin memuaskan hatiku. Sudah cukup kau. Cukup. Sekarang aku bertanya, mau kamu kawin dia apa? Apa? Apa kau bilang? Kawin? Iya. Itu kan tuntutan. Tuntutan? Ya. Setiap orang boleh menuntut. Itu sih kemauan. Kemauan adalah kemauan.
kamu akan bahagia bersama dengan orang lain. Orang lain yang berlainan dengan aku juga lebih mapan dari aku. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Ma. Apa yang tidak mungkin ini? Tidak mungkin Siti mencintai orang lain selain kamu, Ma. Tahukah, aku akan benar mencintai orang lain sebagaimana aku mencintaimu. Tidak. Karena mulai hari ini, kamu bukanlah milikku. Kamu bukan kepunyaan maupun kepunyaan orang lain. Mulai hari ini, aku akan berhenti. Akan sedikit perasaan sendiri-sendirian. Tentang tentang inilah pilihanmu. Selamat ya. Kasih. Kamu kemana, Wow, sangat menyayat hati banget nih, Mbak. Luar biasa. Yang luar biasa sekali. Mendadak jadi rekam ini ya. Ini sangat menyayat hati nih, Mbak. Gimana para penonton, apakah puas? Penonton gimana penonton? Puas gak nih nonton drama yang dari 5C? Puas gak? Belum ada suaranya. Puas dong, pastinya. Beri tepuk tangan yang Tepuk tangan meriah lagi dong. Ternyata, Mbak, tahu nggak? Ini kan TBI ya, TBI Tantris Bahasa Indonesia. Betul. Ternyata nggak cuma jago teori. Yang kita lihat tadi, dramanya luar biasa, ekspresi, aktingnya, emosinya. Apalagi Pak Haji itu. Pak Haji itu. Iya benar Pak Haji. Bener banget. Tukang perabot juga. Rabot. Terus siapa tadi yang nawarin perhiasan? Sum. Ah iya Sum itu. Oke. Yang jualan sayur seger. Bude Madura itu, Bude Madura. Bude Madura, mantap sekali. Tapi Farhan, tentunya dari keberhasilan penampilan drama TPI 5C ini juga didukung oleh para sponsor. Bener banget, Mbak. Nah, jadi kami akan mengucapkan terima kasih pada para sponsor yang telah mendukung penampilan dari TPI 5C. Nah, yang pertama ada dari Flat Clothing, Mall Komputer, Zaki Snack, Sibat, Pentol Bakso Der, Spishop Hot Chicken, Davi Kopi, Mekar Jaya Snack, Ahe Pusat, Gula Jawa, Aki Bayan, Wardah, Hanya Muslim Fashion, dan Hai Kamera. Kayaknya kita jadi itu.
harus lebih mengenal dari pemain-pemainnya tadi deh Mbak. Betul sekali. Kayaknya penonton juga Penonton kepo nih pastinya nama-namanya. Penasaran. Bener banget. Penonton penasaran nggak sama nama-nama pemainnya? Iya benar. Sutradaranya, kru-kru di balik layar. Benar banget. Aku kepo nih Mbak. Oke, langsung saja Langsung boleh kita panggil sutradara, kru beserta pemain dari TBI 5C boleh kembali, boleh bergabung boleh sama kami bergabung ke kami di panggung. Kita sambut dengan tepuk Boleh tangan tepuk tangan ya. buat 5C. Ini dia sutradara, kru dan para pemain dari drama Sayang Ada Orang Lain. Halo Pak Haji. Nah, ini Pak Haji. Pak Haji. Ini dia. Kenalan dulu. Oke, kenalan dulu. Iya. Dari sebelah mana ini? Gelang mas. Sebelah sini aja boleh ya Pak? Yang ini namanya siapa? Asik. Luffy. Lemes banget ini. Ini dari sini dulu ya Mbak. Oh, Ada krunya soalnya. oke. Ini namanya siapa? Boleh Dari kenalan? sutradaranya dulu kan Han sama. Oh iya, sutradaranya yang mana? Oh ini. Sutradaranya yang mana ini? Boleh kenalan Mbak, sutradara. Saya Rahma. Oke, semuanya perkenalkan nama saya Pancar. Perkenalkan nama saya Sakina. Nama saya Johan. Nah, saya Rehan. Perkenalkan nama saya Reva. Nama saya Umi. Halo semuanya, nama saya Loisa. Kalau saya Kukuh. Perkenalkan nama saya Jeffrey. Tadi katanya mau dikasih cita-cita. Silakan cita-citanya apa? Apa Haji dulu? Sebelumnya perkenalkan nama saya Haji, ya ingat Haji. Haji Edo. Aminin penonton. Iya. Amin. Baik. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Boleh tepuk tangan lagi. Jadi wajah-wajah setelah kumpul semua di Iya. tengah panggung. Ini ada yang mirip ini Mbak. Aku notice ini. Mas yang baju coklat itu kayak Indian Akbar. Bener Coba nggak? maju. Coba maju ke ya. depan Mas, coba. Apa jangan-jangan ini adiknya Indian Akbar ini? Ya Coba tahu say Indian hi, Akbar nggak? say hi. Seleb TikTok itu loh. Iya nggak sih Mas? Kamu adiknya kan Mas? Jujur Mas. Ya sebenarnya jangan kasih tahu sih ya Mas. Bukan. Jadi Ternyata bukan guys. Ternyata bukan. Deh, kecewa aku. Oke. Oke, langsung saja pastinya di balik penampilan yang sangat keren hari ini Farhan, Bener. pasti ada banyak suka dukanya nggak sih? Prosesnya, Basecamp-nya Mbak. pun ada, betul Betul, sekali. Penasaran nggak Farhan? Aku penasaran banget sih Mbak. Enaknya kita ngepoin ke siapa ya buat memberikan pesan dan kesan? Prabot. Masa Prabot? Masa Prabot? Sutradaranya nggak sih? Sutradara aja nggak sih? Iya. Sutradara boleh maju. Sutradaranya, Dikit. silakan. Biar semua. Maju ke sini. Ayo. Apa? Aku panggil ini. Pesan dan kesannya. Jangan dong, kan kamu sutradaranya. Ayo. Oh, kayaknya ditemenin sama ini. Boleh Mas ditemenin. Prabot. Oke, silakan. Boleh dibacain kesan-kesannya, prosesnya, susahnya, senangnya gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya hanya membantu saja, tidak lebih dari itu. Jadi untuk saya itu merasanya gimana ya? Saya di sini juga sambil belajar. Jadi bukan sepenuhnya ini gimana ya? Tugasnya itu kita bekerja sama. Walaupun iya saya sebagai sutradara, tapi teman-teman lain itu juga membantu saya. Terus mengenai proses kita latihan, alhamdulillah walaupun ya memang ada kendala, alhamdulillah juga dapat teratasi walaupun butuh proses juga seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada hadirin di sini yang udah datang dan
Baik, tepuk tangan yang meriah dong untuk sutradaranya dari TBI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan pesan dan kesan dari dosen pengampunya tentunya. Baik, kami silakan untuk Pak Sosiawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kru yang lain dipersilakan untuk Oh iya, untuk krunya dipersilakan untuk bergabung di tengah panggung bersama kami. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Biar makin bangga. Akhirnya selesai juga. Ini teman-teman yang ada di belakang layar, tim produksi, tim artis. Ini dia wajah-wajahnya. Ya, di balik keberhasilan teman-teman yang ada di atas panggung, ada teman-teman yang di belakang layar, yang kalau nggak ada konsumsinya latihan juga lemes kan ya. Kalau nggak ada yang konsumsi tiket dan lain sebagainya. Ini wajah dari kelas 5C. Sekali lagi kasih plus untuk teman-teman 5C. Ya, jadi benar. Meskipun sutradara definitif di kelas ini ada, kemudian sutradara definitif ada dan lain sebagainya, tetapi semuanya ini adalah sutradara. Karena mata kuliahnya adalah mata kuliah sutradara. Jadi sebenarnya semua pengadeganan, kemudian latihan dan lain sebagainya, semua berfungsi sebagai sutradara. Sehingga kalau ada kelemahan itu ada yang menutupi, kalau ada kekurangan kemudian ada yang saling menambahi. Itu soal pengadeganan. Tapi soal drama ini sebenarnya naskahnya luar biasa kuat karena ditulis oleh penulis naskah yang menurut Ramzi Anantatur dia disebut sebagai raksasa drama Indonesia waktu itu. Jadi Putri Tatang Sontani ini seorang eksil, seorang penulis sastra yang hidup di luar negeri dan tidak bisa kembali karena ada kontran-kontran waktu itu peristiwa 65. Itu satu. Jadi sebagai sebuah naskah ini sudah naskah matang. Tetapi tantangan dari genre drama realis adalah satu, bagaimana menemukan momen dramatik. Momen dramatik itu adalah satu peristiwa yang mengharukan penonton, yang menghanyutkan penonton. Kita semua kaget ketika tiba-tiba mie itu ditumpahkan ke lantai. Semua ternganga. Kemudian ada beberapa momen dramatik, ada peristiwa-peristiwa mengharukan yang mereka kelompok ini berhasil mengolahnya dari sebagai sebuah bangunan itu ada fondasinya, kemudian ada temboknya, kemudian naik ada momen dramatik. Nah, momen-momen dramatik inilah yang kemudian bisa diolah oleh kelompok ini. Yang kedua, drama realis itu dikuati oleh yang namanya business acting. Jadi ada acting-acting besar, ada acting-acting pokok, tetapi itu harus divariasi dengan business acting, itu acting-acting kecil. Anda lihat misalnya tadi si siapa? Suminta ya namanya ya, apa dia? Ketika saking jengkelnya itu kemudian ada getaran di tangan, ada getaran, itu namanya business acting. Begitu juga Mang Haji misalnya, saking jengkelnya memprovokasi gak berhasil, itu ada acting-acting kecil yang biasanya bisa dimulai dari gestur, bisa dimulai dari kebiasaan tokoh itu. Sehingga bisnis acting ini memperkuat penokohan atau karakter secara visual dari masing-masing tokoh. Kita melihat dari tokoh yang muncul itu tidak ada yang sama, semua berbeda. Nah, keberbedaan itulah menjadi salah satu indikasi keberhasilan garapan dengan genre realis. Dan kebetulan kelompok itu berhasil memainkan dengan metode seperti itu. Kasih plus untuk mereka. Untuk kelemahan dan ketidakberhasilannya itu nanti panitia evaluasi sendiri dinilai kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi untuk mereka.